Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan surat witir, sejenak kita ingin mengingat kembali kita semua bagaimana kita membangun sebuah strategi, cara, metode yang efektif untuk menjadi orang yang bermakna. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bermakna itu punya arti, punya maksud, punya tujuan, punya nilai. Keberadaannya itu punya manfaat. Dan sejak lahir kita selalu berdoa nanti kalau besar ingin menjadi orang yang bermanfaat, berguna bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi nusa bangsa, bagi keluarga. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya sampai pada Abu Hurairah, dikatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang panjang usianya dan bermanfaat buat orang lain. Di dalam hadis lain riwayat Abu Ya'la dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ada yang beri manfaat pada manusia lain. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, apa manfaatnya telah kita perbuat hingga hari ini? Introspeksi ini, apa manfaat kita untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, untuk pendidikan, untuk masyarakat? Kita bertanya. Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Ini penting untuk kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal di akhirat. Dalam Al-Quran kita membaca ada orang yang kembali ke akhirat, sampai di alam kubur dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya lagi ke dunia. Kalau ajal saya bisa ditunda sedikit saja, saya akan menjadi orang yang paling baik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu wa aku minas sholihin. Tapi itulah tidak ada gunanya semua itu. Menjadi orang yang bermanfaat juga adalah merupakan amanah dari Allah agar kita tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Fisik kita, panca indera kita ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, disinilah beberapa alasan ini. Mari kita coba wujudkan menjadi orang yang memiliki nilai, memberi manfaat, memiliki berkah bagi kehidupan kita dan bagi masyarakat pada umumnya. Seperti apa yang harus kita lakukan ini? Kita bisa merujuk pertama pada Al-Maidah ayat 2. Terus kita lihat lagi nanti surat Al-A'raf surat 7 ayat 179. Terus kita lihat lagi surat Al-Asr ya, surat 103 ya. Dan juga kita lihat lagi surat Al-Baqarah di ayat 26. Dari situ kita menemukan 4 paling tidak strategi untuk menjadi orang yang bermanfaat. 1, kita melaksanakan fungsi kekhalifahan kita. Fungsi kepemimpinan, kita semua ini pemimpin. Kullukum ra'in, kita pemimpin semua. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan ditanya nanti. Ya minimal kita memimpin diri sendirilah. Kalau udah punya keluarga, memimpin keluarga, punya kantor, memimpin kantor. Kita semualah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban. Nah, bagaimana ketika jadi pemimpin bermanfaat? Teorinya, jadilah pemimpin yang efektif. Seperti apa pemimpin yang efektif?
Pemimpin yang efektif itu kira-kira kalau kita mengendarai mobil, antara diri kita dengan mobil menyatu coba. Kita jadi sopir, driver, lalu ada penumpang. Kalau penumpang nggak nyatu jadi mobil, dengan mobil nggak nyatu. Kalau driver menyatu, nah itu pimpinan yang efektif. Ya. Yang kedua adalah kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang berani mewujudkan mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Dari tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Prof. Quraish Shihab ketika menafsirkan Al-Baqarah, di mana ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi menjadi khalifah transit dulu di surga. Apa ini maknanya, kata Pak Quraish Shihab? Maknanya Nabi Adam transit di surga itu untuk mewujudkan bayang-bayang surga di muka bumi. Jadi ingin mewujudkan kesejahteraan. Itu yang kedua. Lalu kepemimpinan yang efektif juga adalah kepemimpinan yang adil. Ini nanti kita lihat An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ayat ini memang terkait dengan sebab turunnya kasus kunci Ka'bah ya kepada Tolhah. Tapi ini maknanya adalah kepemimpinan yang amanah, kepemimpinan yang adil, tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dipraktikkan oleh Umar ibn Khattab. Kita sudah baca bagaimana Umar bin Khattab itu belum dia mau tidur setiap malam sebelum rakyatnya itu kenyang perutnya, baru dia tidur. Karena itu dia keliling dulu ke kampung. Satu riwayat ketika keliling ke kampung, dari kejauhan itu ada satu rumah yang masih ada tanda-tanda belum tidur penghuninya. Lalu didekati oleh Umar, dilihat di situ ada seorang ibu sedang memasak. Di sebelahnya ini ada anaknya yang perempuan sedang tidur. Kok dari tadi saya lihat ini ibu masak kok nggak matang-matang. Lalu Umar penasaran, digetuk pintunya, ucapkan assalamualaikum bu, saya lihat ibu dari tadi masak kok nggak matang-matang. Dengan berlinang air mata si ibu itu mengatakan, apa yang saya masak ini sesungguhnya bukan nasi, bukan gandum, tapi batu yang saya masak. Loh, kok kenapa batu yang dimasak? Hanya sekedar menghibur anak saya. Anak saya dari tadi, ma, udah matang apa belum? Saya bilang belum. Batu gimana mau matang? Sampai kecapean nanya terus tidur. Mendengar yang begitu bergetar hati Umar bin Khattab, lalu dia cepat lari ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia panggul sendiri. Lalu kata sahabat, biar saya yang panggul gandum. Kata Umar, tidak, karena saya yang bertanggung jawab di akhirat nanti. Ini pemimpin yang seperti itu. Ini yang kedua, hadirin sekalian. Yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Yang kedua adalah mari kita gunakan akal kita, panca indera kita, hati kita untuk teliti alam jagat raya ini. Dunia aflak, alam akhlak aflak ya, tata surya, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua kita teliti. Apa hasilnya? Adalah teori, konsep, ilmu pengetahuan. Nah, menggunakan semua ini menghasilkan teori-teori. Teori-teori itulah nanti yang digunakan oleh masyarakat untuk kemanfaatan. Contoh Thomas Edison ini. Thomas Edison menemukan listrik. Menemukan itu. Karena dia apa? Karena dia teliti terus. Ya, kalau kita baca Thomas Edison itu kan kelas 3 di sekolahnya nggak lulus, Pak. Nggak bisa ngikuti sekolah, lalu dikeluarkan dari sekolah. Dididik sama ibunya di rumah. Dididik, disediakan tempat, terus dia meneliti sampai menemukan temuannya,
Jangan lupa Thomas Edison itu temuannya lebih dari 300 temuan, salah satunya listrik. Coba lihat manfaat listrik, sedunia butuh listrik. Ini hasil penelitian. Nah, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya nyuruh kita meneliti itu. Ya. Dari tanaman yang hijau, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron. Coba lihat surat Yasin ayat 86. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron. Dialah kata Allah, Allah lah yang menciptakan dari yang hijau itu api. Faiza antum minhu tuqidun, dan dengan api itu kamu bisa masak. Apa ini? Ini adalah riset tentang bioteknologi, biogas. Itu surat Yasin itu bilang, suruh teliti itu. Ya, sebagai contohnya kita lihat dulu di Jawa Tengah ada seorang petani. Dia kumpulkan, petani itu peternak sapi. Lalu kotoran sapinya itu dia kumpulkan ditabung, kemudian dipasang selang, diambil kompor gas, dia keluar api. Nah ini minasyajaril akhdari naron, dari tanaman yang hijau keluar api. Faiza antum minhu tuqidun. Mari kita gunakan semua ini untuk meneliti. Kalau kita tidak teliti ini, kita tidak gunakan ini semua, maka dalam surat Al-A'raf 179 kita disebut orang ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal. Neraka itu isinya jin dan manusia, yang dimana yang dimana orang itu, dimana akalnya, hatinya, kulubunnya, hatinya itu tidak. Kolbun itu di dalam tafsir Al-Marughi terkadang diartikan akal. Di dalam ilmu psikologi ada yang disebut dengannya rasa intelektual, itu kolbun. La yafqahuna biha walahum ayunun, tidak digunakan, la yubsiruna biha walahum azanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Nah, kita tanya ini apa yang sudah kita teliti sampai sekarang? Ayo. Apa yang sudah kita teliti? Enggak ada penelitian ini. Karena ikuti kita sekarang ini lebih menjadi konsumen, bukan produsen. Bukan leader di bidang ilmu teknologi. Handphone yang kita pakai nggak ada satupun bikinan kita. Yang bikin Cina, Finlandia, Korea, Jepang, nggak ada. Kenapa? Karena nggak pernah meneliti. Itu disebut sebagai orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun, yang di dalam tafsir Al-Marughi dikatakan allazina la yastamiluna uqulahum fi fiqhi haqaiqil umur wala yastanbituna al-ma'arif wala yastanbituna al-uruf wala ya'rifuna ayatal kauniyah wa ayatat tanziliyah. Silahkan dibaca dalam tafsir Al-Marughi pada jilid 3. Jadi dia punya akal nggak pernah dipakai. Karena itu tidak bisa menemukan rahasia-rahasia alam yang bisa bermanfaat bagi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah dengan membangun kolaborasi kerjasama. Di era pandemi COVID sekarang ini, kita butuh vaksin. Nah, ini mungkin udah divaksin semua ya. Saya udah lebih 60 tahun nih, udah 2 kali saya divaksin. Sekarang berebut vaksin itu. India sebagai pemasok vaksin kabarnya naik lagi. 2 hari yang lalu India naik lagi. Virus COVID-nya itu di angka 200.000 per hari. 200.000 per hari. 2 hari sebelumnya sekitar 186.000. Terus Thailand naik. Butuh apa? Vaksin. Vaksin ini perlu kerjasama. Belum lagi di bidang energi dan sebagainya. Bahkan di era global sekarang ini, kemampuan seseorang harus bisa kolaborasi, kerjasama. Dalam bahasa Al-Qur'annya lita'arufu, mengenal budaya itu. Karena itu ini termasuk sebagai salah satu kemampuan global kompetensis. Kemampuan beradaptasi, mengenal budaya, kultur, teologi, politik, segala macam yang memiliki bangsa lain, lalu kita bekerja sama. Baik, yang terakhir, untuk mewujudkan menjadi yang bermanfaat, mari kita isi dengan amal soleh
surat Al-Asr dikatakan manusia akan rugi kecuali beriman dan beramal saleh, berwasiat tentang hak dan kesabaran. Iman mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah, amal soleh, amal yang bisa membawa kemanfaatan, sabar yang hak itu ternyata kebenaran ilmiah. Jadi kita mewasiatkan orang jangan hal yang salah, yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bukan hoak, bukan. Ini watawasau bil haq. Watawasau bisab, kata Al-Ghazali, dua kesabaran itu, satu sabar secara jasmani. Ketika sekarang kita sholat ini sabar, karena fisik kita ini. Maka dikatakan wasta'inu bis sabri, sabar. Yang kedua adalah sabar secara rohaniah, yaitu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dengan mengamalkan 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.